Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan selamat belajar home learning. Di kali ini, pembelajaran hari ini kita tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah tahu ya, ada namanya penjumlahan pengurangan bilangan bulat, perkalian pembagian bilangan bulat. Kadang ada namanya operasi hitungnya, di mana kita ada belajar tentang operasi hitungnya, aturannya, sifat operasi hitungnya. Kita lihat. Nah, ketika ada soal seperti ini, ya, yang minus, ini kan ada minus, selalu dikurungin, jangan ketemu sama operasi hitung yang lain karena nanti jadinya bermasalah. Harus dikurungin. Nah, artinya kalau bentuknya seperti ini ya, berarti urutan aja plus kali min kali plus. Lanjut. Yang kedua. Sama kayak tadi, min ketemu plus, ini kalau ada min begini dikurungin. Kecuali ini kenapa nggak dikurungin? Karena nggak ada dua operasi. Kalau ini ada dua operasi, berarti dikurungin. Nah, operasi hitungnya, berarti kalau ada soal seperti ini, pembagian dulu, baru kalau sudah pembagiannya sudah, berarti dari depan, tambah tengah, tambah, dikurang belakang. Dikurang belakang. Nah, ini juga sama nih. Operasinya ingat ya, kalau ada begini dikurung biar dia tidak bertemu. Nah, dahulukan yang di dalam kurung dulu. Berarti min 7 kali 5, min 9 kali min 16, habis itu mulai dari depan dioperasiinnya. Nah, aturan kerjaan itu, nah seperti tadi bilang, operasi hitungnya itu yang dikerjakan adalah dalam kurung dulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Seperti ini. Sehingga kalau sudah perkalian pembagian dulu diurutin, berarti dikerjakan dari depan. Contoh, ini kenapa yang ini duluan? Karena kiri dan kanan dikurungin. Otomatis dia dahulu. Habis ini udah hasilnya, baru dibagi yang ini. Baru dioperasikan yang ini. Intinya adalah ini ya, empat hal ini yang perlu diperhatikan ya. Dalam menghitung operasi hitung campuran. Nah, sifat-sifatnya kita ketahui, ada namanya distributif, artinya dia nyebar. Artinya A kali B tambah C seperti ini akan sama hasilnya dengan hasil kiri akan sama dengan hasil kanan. Ini juga sama dikaliin semua, nanti hasilnya seperti itu. Nah, dalam operasi hitung campuran bilangan bulat, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, bisa seperti ini. Ketika perlombaan, ketika dia menang dapat poin 3. Kalau seri poinnya 1. Kalau kalah poinnya minus 2. Berarti kan ada 9 kemenangan, 9 kali 3, serinya 3 kali, 3 kali 1, dan lainnya mengalami kekalahan. Ini kan baru 12 yang kehitung ya. Tinggal dikurangin, 17 kurang 12 berapa? 5 kan? Berarti yang 5 itu dikali min 2. Seperti ini. Nah, lihat yang ini. Ketika dia mempunyai suhu mula-mula 18 derajat, tahu bakso tersebut panaskan hingga suhunya naik. Lalu dihidangkan, selama dihidangkan suhunya makanan tersebut turun. Nah, berapa suhu tahu bakso setelah 12 menit? Nah, gimana? Ayo kita pikir-pikir dulu kalau belum paham. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi kan saya kasih kesempatan. Jadi, awalnya kan 18 derajat. Naiknya sebesar 73. Otomatis naik berarti ditambah. Jadinya 91. Ketika dia dihidangkan turun 3 derajat berarti minus. Karena setiap menitnya, karena di situ ada 12 menit, berarti minus 3 kali 12. Sama dengan minus 36 derajat. Sehingga suhunya adalah 91 dikurang 36. Sama dengan 55 derajat Celcius. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu dalam kehidupan sehari-hari itu berguna ya. Seperti itu. Lanjut.
Ada namanya menyatakan bilangan pecahan. Pecahan senilai, pencetakan pecahan, jenis-jenis pecahan, mengubah pecahan. Nah, maksudnya apa sih? Kita lihat. Ini seperempat bagian karena satu yang diarsir, 4 dari 4 kotak. 4 itu penyebutnya, satu itu pembilangnya. Ini juga sama. Ada dua bagian yang diarsir, ada dari 6 potongan. Ini juga sama. Ada dua yang diarsir dari 5 potongan. Dibacanya berarti 1/4, 2/6, 2/5. Nah, bilangan tersebut yang atas itu adalah pembilang. Bilangan yang bawah adalah penyebut. Jadi bisa dikatakan A per B itu adalah intinya adalah B penyebut itu tidak boleh 0. Ya. B itu tidak boleh 0 dan B bukan faktor dari A karena B kalau dari faktor dari A itu masih bisa disederhanakan. Pecahan senilai. Kenapa sih disebut dengan pecahan senilai? Yaitu pecahan yang ekivalen atau yang sejenis. Contohnya nih, 1/2. Kalau kita lihat, ini kan setengah, 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 setengah. Nah, tapi kan angkanya beda penyebutnya. Itu yang kita belajar tentang penyederhanaan. Di mana 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 itu sama. Pecahan senilai tersebut bisa dicari dengan membagi pembilang tersebut. Nah, artinya disederhanakan atau disamakan penyebutnya. Biasa kita mengenal KPK dan FPB. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. 1/2. Berarti bagaimana dikatakan pecahan jemput? Itu dia harus sama kali silangnya. Yang tadi nih, A kali D, B kali C harus sama. Nah, ini bisa dibaca. Nanti intinya adalah penyebut itu tidak boleh dari 0. Ini proses sederhananya bisa dikali, bisa dibagi. Menyesuaikan apa yang mau dioperasikan. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Pada dasarnya kalian sudah pernah mempelajari di SD. Di mana kalau selama dia masih bisa dibagi, boleh bagi dua, boleh bagi langsung. Misalnya nomor yang ini nih. Boleh bagi 4 langsung, boleh kalau kalian ngerti. 8 bagi, kalau atasnya bagi 4, bawahnya juga bagi 4. Kalau atasnya bagi 2, bawahnya bagi 2. Kalau atasnya bagi 6, bawahnya bagi 6. Atasnya bagi 3, bawahnya bagi 3. Intinya adalah sampai dia nggak bisa dibagi. Kan 2 bagi 9 nggak bisa. 1 bagi 2 nggak bisa. Itu namanya sederhana. Nah, jenis-jenis pecahan bisa bentuknya seperti ini nih. Ada 1/2, 2/3, 3/5. Seperti ini. Ini namanya pecahan murni. Ini pecahan tidak murni karena bisa jadi pecahan campuran. Nah, seperti ini nih. Pecahan murni itu adalah pecahan yang nggak bisa diapa-apain lagi. Ini juga sama. Desimal. Ini persen. Ini per mil. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan. Kalau per mil itu 1000. Kalau bawahnya, kalau persen itu bawahnya 100. Kalau desimal itu biasanya bawahnya per 10 tergantung. Kalau ini misalnya per 10. Ini berarti 132 per 100. Ini berarti 562 per 1000. Pernya itu tergantung berapa bilangan dia. Ya. Oke, lanjut. Mengubah pecahan. Nah, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa seperti ini menjadi pecahan campuran? Ini cara yang pertama, cara kedua. Terserah sih bagaimana cara kalian memahaminya. Nah, ini juga sama. Jadi, kenapa 16? 4 kali berapa yang mendekati 16? Coret. Nah, seperti ini. Kalau nanti kalian ada pertanyaan, bisa di kolom komentarnya kalian komentari dan kalian pahami, kalian pelajari. Ya. Nah. Kalau misalnya kecepatan nanti kalian pause aja juga bisa. Senyaman kalian aja belajar, nggak usah jadi masalah. Nah, ini lihat. Juga sama. Kalau ini lebih ke arah desimal. Jika angka yang dibuatkan lebih dari 1 atau sama dengan 5, dia akan bertambah.
Maksudnya apa sih? Kita mau per seratusan. Berarti kita buletin nih 6-nya. Jadi 0,54 karena 54 per 100 karena per seratusan. Per seribuan berarti 3 angka. Per sepuluhan berarti 1 angka belakang koma. Gitu ya. Kalau ininya lebih dari 5, 0,54. Tapi kalau ininya di bawah misalnya 4, ini 0,53. Kalau ininya 5, berarti 0,54. Nah, ini juga sama. Jadi juga kan ini di bawah 4. Berarti tetap 1, nggak naik 2. Ya. Nah, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti ini. Sama kayak tadi nih. Berarti pecah lo tadi pecahan ke pecahan campuran. Berarti 2 kali 3 tambah 4. Sorry. 2 kali 4 tambah 3. 11/4. Ya. Ini juga sama. 3 kali 5, 15 tambah 2, 75. Nah, seperti ini. Ini mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ya. Jadi desimal kalau per seratusan berarti per 100, per sepuluhan berarti 10. Seperti ini. Disederhanakan menjadi pecahan campuran yang tadi caranya seperti itu. Nah, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Seperti ini. Persen itu per 100 berarti bawahnya per 100 semua. Sampai dia bentuknya sederhana. Ya. Oke. Per mil kalau per mil 1000. Nah, sebuah kantong ini tinggal definisinya aja. Ini kan sudah dapat nih, ada 22 sisanya dari per 50. Kalau kita mau jadiin persentase, berarti jangan lupa dikali 100%. Nah, contoh soal seperti ini. Tuliskan bentuk sederhana dari pecahan tersebut berikut. 18/48 bagi 6. Paling besar aja langsung. Karena dia FPB-nya 6. 18 bagi 6. 3 per berapa? 3/16. Bagi 3/8. 3/8. Nomor yang A. Terus yang ini? 180/100. Bisa dijadikan desimal tuh. Atau enggak 18/10 juga bisa. 9/5 juga bisa. Terus berapa lagi tuh? 1/4/5 juga bisa. Yang ini 625/1000. Berarti bagi berapa ya? Bagi 125 juga bisa. Jadinya 5/8. Kalau ini 125/100. Karena koma belakang komanya 2. Berarti 1 bagi 25 berarti 1/4. Ya. Oke. Jadi cukup sampai di sini aja pembelajarannya. Jika ada pertanyaan bisa dikomentari. Semoga kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.